Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas karakteristik statik dalam elemen sistem pengukuran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem instrumentasi pengukuran. Nah, adapun beberapa karakteristik dalam suatu pengukuran berdasarkan dua parameter, yaitu yang pertama adalah karakteristik statik, di mana untuk karakteristik statik ini merupakan karakteristik dalam suatu sistem pengukuran yang berkaitan dengan input konstan yang diberikan dan diamati setelah dicapai keadaan steady state atau keadaan tunak. Dan parameter yang kedua adalah karakteristik dinamik, di mana untuk karakteristik dinamik ini merupakan karakteristik sistem pengukuran berkaitan dengan input yang selalu berubah atau input konstan, tetapi diamati perubahan responnya terhadap perubahan waktu atau pada saat transiennya. Nah, untuk karakteristik statik sistem pengukuran, ada pun beberapa topik yang dibahas pada karakteristik ini adalah yang pertama, karakteristik sistematik, yang kedua, model umum dari suatu sistem, yang ketiga, karakteristik statik itu sendiri, dan mengidentifikasi karakteristik statik. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat ya bahwa suatu sistem pengukuran itu terdapat dari atau tersusun dari beberapa tipe atau beberapa elemen-elemen, di mana setiap elemen-elemen tersebut mempunyai karakteristik atau tipikalnya masing-masing, sehingga nanti akan berpengaruh kepada performansi dari sistem ini secara keseluruhan. Pada video ini kita fokus kepada karakteristik statik atau steady state karakteristik yang ada pada suatu instrumen, di mana hubungan antara input dan output ditandai dengan input konstan ataupun input berubah secara perlahan. Karakteristik sistematik merupakan karakteristik yang secara eksak dikuantifikasi dalam bentuk matematis dan grafis. Adapun parameter-parameter yang termasuk ke dalam karakteristik sistematik ini adalah yang pertama, range, yang terdapat pada input dan output. Nah, untuk input range merupakan rentang nilai antara input minimum dan input maksimum. Misalkan input range suatu transducer tekanan yaitu 0 sampai dengan 10⁴ Pascal. Sedangkan untuk output range merupakan rentang nilai antara output minimum dan output maksimum. Contohnya, output range suatu transmitter yaitu 4 sampai dengan 20 mA. Yang kedua adalah span, di mana span merupakan variasi maksimum input atau output suatu sistem pengukuran. Untuk input span sama dengan input maksimum dikurangi dengan input minimum, sedangkan untuk output span sama dengan output maksimum dikurang output minimum. Contohnya, pada suatu pressure transmitter yang memiliki span dengan inputnya 0 sampai dengan 10⁴ Pascal, dan outputnya 4-20 mA, sehingga untuk input span-nya sama dengan 10⁴ Pascal, sedangkan untuk output span-nya sama dengan 20 mA dikurang 4 mA sama dengan 16 mA. Selanjutnya, untuk karakteristik sistematik yang ketiga adalah ideal straight line atau linearitas. Suatu sistem dikatakan linier jika hubungan input dan outputnya merupakan suatu garis lurus. Nah, nilai output suatu sistem linier dinyatakan output ideal sama dengan K dikali input ditambah dengan A. Di mana untuk K sebagai kemiringan garis lurus, nilainya didapatkan dengan output maksimum dikurang output minimum dibagi dengan input maksimum dikurangi input minimum. Sedangkan A merupakan ideal straight dikurangi dengan line intercept. Nah, jika suatu sistem
hubungan antara input dan outputnya bukan merupakan suatu garis lurus, disebut dengan nonlinearitas atau nonlinear. Secara umum, output suatu sistem merupakan fungsi input dengan bentuk persamaan polinomial, di mana output dalam persamaan fungsi input sama dengan A0 ditambah A1 input ditambah A2 input kuadrat ditambah seterusnya. Ini yang dinamakan dengan persamaan polinomial. Nonlinearitas juga sering dikuantifikasi juga di dalam perhitungan persentase full scale deflection sebagai persentase dari span, di mana untuk maksimum nonlinearity pada persentase full scale deflection sama dengan maksimum nonlinear per output maksimum dikurangi dengan output minimum dikalikan 100%. Nah, untuk karakteristik sistematik berikutnya ada sensitivitas, di mana untuk sensitivitas ini merupakan perbandingan perubahan keluaran sistem terhadap perubahan masukan sistem, dan dapat diformulasikan sebagai diferensiasi dari nilai output per diferensiasi dari nilai input. Contohnya pada suatu termokapel, sensitivitas termokapelnya adalah sama dengan dE per dt sama dengan 38,74 ditambah 6,638 kali 10 pangkat min 2T ditambah 6,616 kali 10 pangkat min 4T pangkat 2 dan seterusnya. Karakteristik sistematik berikutnya adalah efek lingkungan atau environmental effect. Secara umum, output pengukuran tidak hanya fungsi input pengukuran, tetapi juga bisa fungsi input lingkungan seperti temperatur lingkungan, tekanan atmosfer, kelembapan relatif, suplai tegangan, dan sebagainya. Terdapat dua jenis input lingkungan, yaitu modifying input yang menyebabkan sensitivitas linear sistem pengukuran berubah, serta ada interfering input yang menyebabkan intersepsi atau zero bias sistem pengukuran berubah. Nah, selanjutnya ada histeresis, di mana untuk histeresis ini merupakan perbedaan nilai output pengukuran pada saat nilai input pengukuran membesar atau naik, dan mengecil atau turun. Nah, untuk histeresis ini dapat kita formulasikan sebagai output di saat input naik dikurangi output pada saat input turun. Karakteristik sistematik selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan perubahan nilai terkecil input pengukuran yang memberikan respon pada output pengukuran. Selanjutnya ada wear and aging. Efek ini mengakibatkan karakteristik sistem pengukuran seperti konstanta pengukuran K dan zero bias A berubah secara perlahan selama masa pakai. Yang berikutnya ada error bands atau pita error. Efek nonlinearitas, histeresis, dan resolusi pada sistem pengukuran relatif sulit untuk dikuantifikasi secara tepat. Namun kinerja suatu sistem pengukuran dinyatakan dalam error bands. Dan kinerja sistem pengukuran ini dinyatakan dalam fungsi probability density, P dalam O. Secara umum, model sistem pengukuran dapat kita tentukan dari berbagai macam karakteristik sistematik yang sudah dijabarkan sebelumnya. Sehingga untuk output sama dengan K dikalikan I tambah A tambah N dalam input tambah KM dikali IM dikali I tambah KI dikalikan dengan I. Nah, di sini untuk IM itu merupakan input modifying dan untuk II merupakan interfering input. Dan di sini dari input menuju output terdapat karakteristik kinerja instrumen secara statik maupun dinamik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem instrumentasi untuk mengukur suatu parameter ataupun besaran fisika, dalam perjalanan untuk mendapatkan output, terdapat beberapa karakter yang mungkin saja terjadi pada
elemen-elemen pengukuran tersebut dibagi menjadi dua tipe karakter. Yang pertama, static atau pada saat steady state, dan yang kedua adalah karakternya dynamic pada saat transient. And finally, sekian dulu untuk sharing session pada video kali ini. Akan kita lanjutkan pada video Links Corner berikutnya. See you on the next video.